Halo pemirsa Jawa Post TV, selamat malam, apa kabar? Berjumpa lagi dalam Bincang-Bincang. Bicara terkait dengan data kependudukan, ini termasuk salah satu data yang memang sebenarnya harus dilindungi. Namun beberapa waktu yang lalu ada kehebohan yang muncul di sekitaran warga Surabaya karena diduga ada kebocoran data kependudukan yang muncul dari website milik Disduk Capil Surabaya. Tapi ini sudah dijelaskan kembali apa yang sebenarnya terjadi pada data-data tersebut. Nah, terkait dengan data ini sebenarnya apa yang bisa dilakukan, bagaimana payung hukumnya, dan untuk apa sebenarnya data ini harus benar-benar valid termasuk pemerintah Kota Surabaya yang selalu terus melakukan verifikasi pembaruan data-data kependudukan. Kami bahas dalam bincang-bincang pemirsa, namun kami hadirkan tayangan yang berikut ini terlebih dahulu. Ramai dibicarakan di media sosial, data pribadi warga Surabaya di situs web milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Surabaya bocor. Situs web milik Pemkot Surabaya itu disebut bisa memperlihatkan data warga mulai dari NIK hingga alamat lengkap. Dalam situs resmi web disdukcapil.surabaya.go.id pun, pada saat web itu diklik, otomatis terunduh data warga yang tinggal di kecamatan itu. Dalam rumpun data yang terunduh otomatis itu, saat dibuka akan muncul tidak hanya NIK, tapi juga nomor KK, juga nama dan alamat lengkap. Namun di NIK, KK, dan nama lengkap itu disensor atau tidak diperlihatkan semua, hanya alamat lengkap yang tertera. Dugaan kebocoran data warga di situs web Disduk Capil Surabaya ini ramai dibincangkan warganet di medsos. Apalagi data itu bisa diunduh secara mudah, bahkan otomatis dari situs web milik Pemkot Surabaya. Kepala Dispenduk Capil Surabaya Edi Kristianto tidak menepis kabar tersebut. Edi pun memastikan data yang muncul di website bukan kebocoran. Data-data itu muncul sebagai upaya resmi yang dilakukan Pemkot Surabaya untuk menertibkan administrasi kependudukan warga. Edi mengatakan data yang terpublikasi adalah data tahun 2024 berisi warga yang keberadaannya tidak ditemukan saat petugas kelurahan melakukan upaya jemput bola. Bahkan hingga Juni 2024, domisili warga yang termuat di situs Disduk Capil itu belum diketahui. Ia menjelaskan langkah verifikasi ini dinilai krusial agar program intervensi dari Pemkot Surabaya, baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan, bisa tersalur tepat sasaran. Akurasi data domisili juga memastikan APBD dimanfaatkan lebih efektif oleh warga yang benar-benar tinggal di Surabaya. Bukan cuma itu, Edi memastikan bahwa data yang dipublikasikan itu telah dipastikan sudah melalui proses sensor pada elemen-elemen yang sensitif dan dapat dimanfaatkan untuk tujuan kejahatan. Lantas apa sebenarnya tujuan pemerintah dalam hal ini dan bagaimana tanggapan para ahli atas kondisi ini? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Heboh kebocoran data kependudukan menjadi topik kami dalam bincang-bincang kali ini pemirsa, dan tentu saja saya tidak sendiri. Di studio sudah hadir bersama kami ada Bapak Edi Kristianto, Kadispenduk Kota Surabaya, dan ada Pak Rio Patiselano, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya. Pak Edi, Pak Rio, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Kami juga menunggu kehadiran Ibu Masito Indriani, pakar hukum cyber dari UNER. Tapi saya akan mulai perbincangannya usai jeda pemirsa. Kami akan segera kembali. Ya pemirsa, rasanya sering sekali kita mendengar data pribadi kita bocor di website, lalu dijual belikan dan sebagainya. Kali ini isu tersebut sempat hadir di Surabaya dan bahkan menimpa salah satu website resmi milik pemerintah Kota Surabaya. Saya kebetulan bersama dengan Pak Edi, langsung saya ke Pak Edi terlebih dahulu bicara tentang
kependudukan, data-data administrasi ini kan memang harusnya memang dirahasiakan, dilindungi datanya. Tapi memang kemarin ada isu yang muncul, bahkan kabarnya ada 70 ribuan lebih data yang bocor. Ini bocor atau enggak Pak sebenarnya? Sudah seperti dijelaskan, tapi saya ingin tahu lebih detail lagi dari Pak Edi. Oke, Mas Dimas. Jadi gini, data kependudukan warga Kota Surabaya ini kami jamin aman. Karena data ini tersentralisasi di Jakarta melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi data SIA ini terintegrasi seluruh Indonesia di sana dan itu sudah SMKI ya. ISO 27001 ya. Jadi tingkat keamanannya insya Allah sudah tervalidasi. Nah kemarin itu adalah merupakan data tahun 2003 sampai dengan 2004 Maret itu teman-teman kelurahan dan kecamatan itu melakukan pendataan warga itu door to door. Mohon maaf Pak, 2003 atau 2023 ini Pak? 2023 sampai 2024 gitu ya, Maret itu. Mulai Maret 1 tahun itu. Teman-teman namanya aplikasinya check in ya. Jadi mereka ngecek satu persatu terkait dengan keberadaan orang ini. Nah, sampai dengan akhir April, Mei, menjelang Mei itu menyisakan 97.000 jiwa yang tidak diketahui keberadaannya. Oke. Tanyakan Pak RT nggak tahu, tanyakan Pak RW-nya juga tidak tahu, dan teman-teman staf kelurahan juga sudah turun ke rumahnya, mereka tidak ditemukan. Ini maksudnya nama yang sebenarnya secara NIK ada, alamatnya ada di situ, namanya ada, alamatnya ada di Surabaya, tapi uangnya nggak ono. Dan dikonfirmasi ke RT RW setempat juga tidak diketahui. Tidak diketahui. Oke. Gitu ya. Nah, dari data ini kan kita ini mau kita apakan gitu ya. Kita harus temukan apakah itu meninggal, apakah itu pindah antar kecamatan atau mereka pindah luar kota. Akhirnya kami rapatkan bersama dengan instansi terkait dan akhirnya ya sudah ini kita umumkan yang dulunya itu pemerintah yang aktif turun. Nah, kita minta masyarakat yang aktif untuk melaporkan keberadaannya dengan menampilkan nama dan nick-nya yang disamarkan itu serta alamatnya itu di website kita. Jadi memang diekspos ya? Diekspos, memang sengaja diekspos. Dan alhamdulillah sampai dengan 24 Agustus itu sudah 65.000 orang yang sudah melakukan verifikasi. Oh jadi ada konfirmasi? Ada konfirmasi, akhirnya. mereka sudah melakukan konfirmasi. Ada yang mereka memang tinggal di luar kota tapi di situ masih alamat di Surabaya karena keluarganya ada di Surabaya. Ada yang juga pindah ke Sidoarjo, pindah ke Gresik, Driorejo yang paling banyak. Dan dampaknya di bulan Juni, Juli, Agustus itu peningkatan orang yang pindah keluar kota khususnya di Sidoarjo sama Gresik sampai 400%. Oke. Yang biasanya cuma sekitar 100 itu bisa menjadi 400 orang sampai 450. Sampai saya teman-teman dari Sidoarjo sama Gresik itu loh, Mas, gini sampean kok akeh sing metu ning nggonku. Ya karena wis sudah beli rumah di. Jadi memang pindah domisili begitu ya. Oke. Pindah domisili. Nah, itulah sampai akhirnya tersisa yang belum itu 32.000. Nah, sampai sekarang tidak kita temukan. Termasuk yang meninggal juga sudah dilaporkan dan sudah kita terbitkan akte kematian. Jadi ini memang sempat diekspos dari mulai kapan sampai saat ini masih Pak? Sekarang udah nggak ada, sudah nggak ada. Jadi memang sempat ada periode untuk mengekspos data ini untuk mencari konfirmasi dari pemilik nama dan NIK ini gitu ya. Memang akhirnya ada hasil, beberapa ribu memang sudah mengkonfirmasi. Lalu yang tidak terkonfirmasi apa yang dilakukan Pak? Yang tidak terkonfirmasi ini kita lakukan penonaktifan ya. Di check in ini kita lakukan penonaktifan, tidak diketahui. Sehingga itu berpengaruh terhadap pelayanan pemerintah Kota Surabaya, misalnya BPJS yang dibantu dengan kita itu mereka akan terputus. Nanti mereka ketika memerlukan pasti akan datang, lalu kita konfirmasi lagi. Dan dari 32.000 itu yang mengalami seperti itu ya, hampir tiap bulan ada. Ada konfirmasi lanjutan gitu. Kenapa kok ini BPJS PBI saya
kok nggak bisa digunakan loh. Sekarang kamu tinggal di mana? Saya sekarang tinggal di mana? Luar Surabaya. Luar Surabaya. Gitu ya. Jadi kita arahkan untuk pindah ke luar Surabaya. Oke, baik. Jadi perjalanan pendataan ini seperti yang dijelaskan Pak Edi memang sudah dilakukan dari memang ada programnya di 2023-2024, lalu ada hasilnya dan ada upaya untuk ekspos data. Pak Rio sendiri melihat kemarin ada gonjang-ganjing ini sempat muncul juga kabarnya di FYP-nya. Waktu itu gimana? Waktu reaksinya gimana melihat kondisi itu? Iya, jadi ini kan karena penggunaan kata, ya. Jadi kalau bahasa sosial media itu clickbait. Clickbait ya? Ya. Ketika akhirnya muncul kata clickbaitnya itu adalah data bocor, maka itu kemudian jadi gaduh, jadi heboh. Padahal ketika itu tidak menggunakan kata data bocor, mungkin ada kata yang lain yang kemudian data yang terbuka misalnya, atau pokoknya jangan kata bocor kan gitu bombastis. Nah, itu memang muncul di FYP saya. Ketika muncul di FYP saya langsung klarifikasi kepada teman-teman di Dispenduk. Dan tapi waktu itu juga saya melihat tampilan klarifikasi langsung juga melalui media online dari Pak Edi pada saat itu. Oke. Jadi memang apa yang disampaikan itu saya alami. Jadi kalau tadi Pak Edi bilang 65.000 yang kemudian melakukan konfirmasi, maka dari 65.000 itu satunya itu saya gitu. Termasuk ya? Kurang lebihnya itu gitu. Kurang lebihnya. Karena saya ingat betul bahwa ketika 1 Juni, ketika itu muncul di kota Surabaya pada saat itu ya, karena ini kan kejadiannya itu tahun itu, bukan kejadian sekarang nih ceritanya. Betul. Cuman baru dihebohkan sekarang, karena ada kata data bocor tadi. Nah ketika muncul 1 Juni itu, kalau mungkin Mas Dista ingat, kita di WA itu dapat banyak loh. Silahkan cek apakah ada atau enggak dan sebagainya. Nah, jangan sampai nonaktif dan sebagainya. Kalau misalnya nonaktif silahkan konfirmasi. Pada saat saya buka, itu memang agak sedikit aneh. Karena di rumah saya itu ada 4 kakak. Oke. Yang 3 kakak itu lolos. Kakak Pak Rio tidak lolos? Kakak saya tidak. Padahal Pak Rio ada di situ kah? Atau mungkin sedang tidak ada di sana mungkin Saya pada saat itu? lagi tidak ada. Tapi lucunya lagi, Persil itu atas nama saya. Oke. Persil itu atas nama saya. Terus kemudian di situ kepala rumah tangganya saya. Nah itu ada 4 kakak, tapi kakak yang tidak muncul, cuman saya. Jadi di data itu begitu saya lihat, memang punya saya nggak ada. Tapi bisa dilakukan konfirmasi? Tapi saya tidak panik karena ada mekanisme. Oke. Bahwa pada saat itu diberi waktu tenggat 3 bulan sampai 31 Agustus. Dan kemudian saya lakukan itu untuk kemudian saya mengkonfirmasi kepada kelurahan bahwa ya benar adanya, saya tinggal di situ. Dan langsung diaktifkan. Langsung diakui sebagai warga. Karena sempat abu-abu sepertinya ya. Jangan sampai stateless. Jangan sampai stateless gitu ya. Bahaya soalnya. Tapi memang kalau bicara tentang data kependudukan ini cukup riskan juga karena memang sekali lagi harusnya dilindungi dan Pak Edi juga sudah menjelaskan bahwa data kependudukan warga Surabaya juga sebenarnya sudah ada servernya dan sesuai dengan ISO yang berlaku. Nanti saya juga ingin tahu bagaimana payung hukumnya. Usai jeda pemirsa akan melanjutkan dalam bincang-bincang. Kembali dalam bincang-bincang pemirsa dan saya sapa satu narasumber kami yang juga sudah hadir di studio pada malam hari ini ada Ibu Masito Indriani, pakar hukum cyber dari UNER. Bu Masito, selamat malam. Selamat malam. Kami juga sudah sempat membahas tadi terkait isu kebocoran ini yang sudah dijelaskan oleh Pak Edi bahwa sebenarnya bukan kebocoran tapi memang diekspos untuk konfirmasi warga yang tidak sempat ada konfirmasi ketika dilakukan check-in itu. Bu Masito sendiri secara payung hukum, data di Indonesia terkait data kependudukan kan sering sekali kita ada berita kebocoran. Bu Masito sendiri melihatnya sebenarnya keamanannya seperti apa dan apa sebenarnya payung hukum yang ada di sana? Baik, jadi kalau misalkan kita memperhatikan terkait dengan polemik
diduganya kasus kebocoran data kependudukan itu ada beberapa hal yang kalau kita kontekskan dengan hukum itu ada banyak sekali. Jadi yang pertama adalah kalau dari sisi cyber security-nya, terus kemudian yang kedua adalah dari sisi pelindungan data pribadinya. Nah, dari dua sisi ini kita bisa ulik lagi, ini macam-macamnya apa? Karena apa? Kalau misalkan kita ingat beberapa tahun yang lalu itu juga sempat terjadi diduganya ya kan kebocoran PSDM gitu. Nah, ini levelnya sekarang mungkin yang diduga itu di daerah. Nah, dengan dua payung itu sebenarnya nanti kita bisa breakdown banyak. Dari sisi hukum cyber security-nya itu nanti apa saja, kemudian dari sisi hukum pelindungan data pribadi itu nanti akan apa saja gitu. Nah, kalau misalkan mau di breakdown itu saya kembali ke nomor 1 tentang aspek cyber security-nya. Kita balik lagi bahwa kalau kita bicara mengenai kajian cyber security itu paling tidak ada 4 hal yang utama. 1 tentu legal framework-nya. Yang kedua tentang infrastrukturnya, ketiga adalah tentang informasinya, dan keempat ini organisasional technical. Nah, artinya keempat ini nanti akan menjadi tanggung jawab kita nanti sebagai institusi pengelola database itu. Nah, itu dari sisi cyber security-nya. Belum lagi nanti khusus mengenai informasi pribadi, karena kita tahu yang kita bicarakan hari ini adalah polemik diduganya kebocoran data kependudukan. Nah, tentu di situ ada banyak sekali informasi pribadi. Nah, ini tidak jauh dari aturan yang baru saja ya kita punya tentang Undang-Undang PDP. Nah, nanti kita bisa breakdown banyak sekali ada aspek apa saja, terutama terkait dengan kewajiban bagaimana nanti institusi sebagai pengendali itu mampu menjaga datanya. Begitu. Nah, kewajiban institusi sebagai pengendali, saya ke Pak Edi lagi. Pak Edi tadi sudah menyebutkan bahwa sebenarnya yang dilakukan itu sudah sesuai. Sebenarnya kalau data-data di Surabaya terkait kependudukan, so far apakah memang aman atau ada kemungkinan gangguan-gangguan untuk kejahatan itu? Jadi data kependudukan di Surabaya ini kan sebenarnya sama dengan di seluruh Indonesia. Ada standar. Data kependudukan ini semuanya ada di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil yang namanya SIA, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Itu teman-teman di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota itu kita tidak bisa mengolah data itu. Kita cuma bisa mengentry masukkan atau mencari orang satu persatu tapi kalau penduduk 3 juta mencari satu persatu ya bisa-bisa 3 bulan baru selesai. Ya, oke. Makanya data itu tidak bisa kita olah. Mau kita buat ke Excel, mau kita nggak bisa kita olah. Ini semuanya ada di kendalinya ada di Dirjen Pendudukan dan Catatan Sipil. Tapi dari data SIA itu pemerintah kota itu jumlah penduduk sekitar 3 juta itu tahun 2023 kita pengen tahu posisinya ada di mana. Karena apa, Pak? Karena pengaruhnya adalah terkait dengan intervensi pemerintah kota di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Jangan sampai orang yang memang betul-betul membutuhkan itu tidak tercover karena kita tidak bisa memberikan data yang betul terkait dengan sosial ekonomi yang bersangkutan. Makanya kemarin kalau nggak salah, kemarin Pak Wani menyampaikan bahwa beasiswa itu kan di rata-rata 2,5 karena memang hasil kajian yang ditemukan ternyata anaknya orang yang mampu itu juga mendapatkan beasiswa, justru anak yang tidak mampu tidak mendapatkan beasiswa. Akhirnya kita ambil kebijakan dengan melakukan rata-rata 2,5 itu kan 2,5 juta itu. Nah ini karena memang data kita sangat kita perlukan data sosial ekonomi ini yang betul-betul mana sih yang membutuhkan. Jadi yang sehingga APBD ini bisa tepat gitu ya. Tidak bisa kemana-mana. Justru orang yang sangat membutuhkan pengen pemerintah kota pengen satu keluarga miskin satu sarjana itu bisa tercapai. Jadi ini data ini arahnya terhadap kebijakan kota itu sangat luar biasa. Gitu. Jadi penting sekali semua keputusan itu juga mempertimbangkan berdasarkan data gitu ya Pak ya. Ini yang juga selalu dilakukan. Pak Rio sendiri melihat pemerintah Kota Surabaya yang selalu dari setiap perbincangan saya rasa semangat atau getol betul untuk selalu refresh lagi data-data. Apakah memang DPR juga selalu mengingatkan terkait hal tersebut? Jadi gini, kalau kita melihat contoh saja ya, hari ini itu kan lagi selesainya mereka DTSEN. Di mana DTSEN itu kan juga Surabaya itu pilot project-nya. Kalau kita melihat bahwa mereka ini sekarang sedang berjibaku dengan DTSEN, artinya itu kan ada updating lagi yang mereka lakukan
instead of yang bulan Juni yang diumumkan tahun 2024 itu. Kenapa? Karena gini, kami sebagai pihak dari DPRD, kami ini kan merepresentasikan para wakil rakyat, para rakyat. Jadi para rakyat-rakyat yang kami wakili. Nah, ketika kami datang ke masyarakat, itu memang yang kami temukan itu ada banyak bantuan intervensi dari pemerintah yang tidak tepat sasaran. Mohon maaf misalnya ada bantuan yang diberikan kepada satu alamat, saya nggak sebut alamatnya di mana, tetapi jelas-jelas tidak layak dia mendapatkan. Kenapa? Mobilnya 2, rumahnya 2 lantai. Terus kemudian posisinya dia itu udah jelas di sebuah perusahaan itu paling nggak middle management. Nah ini kan otomatis ada yang tidak tepat pada sasaran. Intervensi dari pemerintah. Makanya saya bisa memahami dan kami dari DPRD mendorong terus teman-teman di pemerintah kota, khususnya di Dispenduk Capil untuk terus mengcapture data di masyarakat sehingga akhirnya betul-betul real. Sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, bantuan dari APBD yang tidak sedikit, besar sekali, triliun itu betul-betul bisa turun dan tepat pada sasaran. Sehingga kita tidak menemukan ada lagi orang-orang yang seharusnya menerima tapi ternyata tidak menerima. Nah, ini yang kita lihat dari pihak DPRD bahwa teman-teman dari pemerintah kota dalam ini Dispenduk Capil terus melakukan itu. Nah, cuman memang kemarin ini ada sekali lagi yang saya bilang ada penggunaan kata yang kemudian memang akhirnya jadi heboh. Tapi kalau padahal melihat merefer ke belakang, karena saya sendiri dari 65.000 bagiannya adalah saya sendiri. Nah, kalau saya melihat memang ya perlu ada nama dan memang nicknya memang di bintang-bintang itu karena dan ada alamat. Karena kalau misalnya nama terus iya kalau alamatnya nggak sama, kalau beda kan ntar kita nggak yakin. Makanya dengan ada alamat makanya kita yakin dan akhirnya kita berangkat ke sana. Baik, nanti kami lanjutkan lagi karena memang yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya untuk validasi data ini memang terus dilakukan karena memang segala keputusan based on data begitu harapannya supaya tepat sasaran juga. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa, bincang-bincang akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, kembali dalam bincang-bincang terkait dengan data yang diekspos di website, termasuk Dispenduk Capil beberapa waktu yang lalu juga sempat mengekspos data ini dengan tujuan tertentu. Saya ingin ke Bu Masito kembali. Bu Masito, kalau melihat kondisi upaya Dispenduk Capil untuk mengekspos data, meskipun nama dengan bintang-bintang disamarkan, tapi ada alamat di sana, Bu Masito sendiri melihat bagaimana upaya ini? Apakah masih cukup aman atau sebenarnya itu sudah mulai agak nyerempet jurang nih istilahnya gitu dengan expose data seperti ini? Baik, yang pertama yang perlu kita catat sebenarnya adalah begini, kita harus memahamkan masyarakat bahwa konteks pelindungan data pribadi itu tidak sepenuhnya harus diartikan tertutup, fully tertutup begitu ya. Jadi kalau misalkan kita balik lagi ke Undang-Undang PDP itu, kan ada data pribadi diklasifikasikan menjadi 2. Ada yang data umum dan ada yang sensitif. Dan tentunya dua-duanya ini perlakuannya berbeda gitu. Nah, terkait dengan data kependudukan, kalau kita sejauh kita melihat KTP begitu ya, pasti orang awam menganggapnya oh ini data pribadi gitu. Nah, balik lagi ke konteks pengaturan, konsep, teori dan seterusnya. Bahwa yang namanya pemrosesan data pribadi itu tidak boleh kita artikan sebagai salah satu kegiatan saja. Misalkan penampilan gitu. Nah, dalam kasus ini itu kan yang disoroti itu adalah penampilan atau expose-nya itu seperti apa. Nah, harus dipahami bahwa yang namanya konteks pemrosesan data pribadi di dalam Undang-Undang PDP itu meliputi keseluruhan. Mulai dari tadi ya pengambilan, pengumpulan sampai kemudian nanti ketika masa retensi habis dan seterusnya ada pemusnahan atau ada penghancuran data. Nah, balik lagi ke siklus pemrosesan data pribadi yang salah satunya adalah exposure itu atau penampilan atau pengumuman. Nah,
apapun itu yang masih ada di dalam siklus pemrosesan data pribadi, pada intinya dia kan harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip data pribadi. Salah satunya adalah misalkan tentang minimisasi data. Prinsip minimisasi data. Nah, sekarang kita harus cek apa yang dilakukan, misalkan kantor manapun begitu ya, yang menguasai data, kemudian ada kebutuhan untuk mengekspos itu data, harus cek. Misalkan paling minimal yang bisa dilakukan adalah apakah penampilan tersebut itu sudah memenuhi prinsip minimisasi data. Sekiranya misalkan kalau itu dibutuhkan sebagai cara verifikasi, misalkan tadi disampaikan, kira-kira apa yang paling penting untuk dilakukan verifikasi itu. Nah, itu satu, itu misalkan dari segi mungkin teknis tapi yang tidak terlalu berhubungan dengan informasi teknologi begitu. Nah, di sisi lain sebenarnya tidak berhenti di situ pengendali, ya kan? Dari sisi misalkan sistem informasinya, seharusnya idealnya begitu ya, sistem elektronik itu juga sudah mampu menjawab atau dia apa ya istilahnya sudah punya dalamannya begitu ya, dari awal itu sudah mengedepankan yang namanya prinsip privacy by default itu atau privacy by design. Jadi mulai misalkan ya singkat cerita begitu ya untuk menggambarkan itu, mulai dari pengadaan, kemudian bagaimana nanti tata cara penampilan, tata cara verifikasi, itu semuanya harus disetting bahwa sebisa mungkin sudah menerjemahkan prinsip minimisasi data itu. Caranya banyak sekali. Nah, mungkin pasti di pemerintah setempat begitu ya, atau di instansi manapun pasti punya bagian IT. Nah, yang namanya koordinasi antar lembaga, antar unit ini sangat penting. Bayangkan kita misalkan di bagian hukum, oh ini ada prinsip seperti ini di dalam PDP. Ini diterjemahkan, mengumumkan, menampilkan ini kira-kira bagaimana untuk tidak bisa melanggar prinsip minimisasi data ini. Itu secara teknis banyak sekali, ada yang masking. Mungkin apa yang dilakukan di Spenduk Capil Surabaya, sependek yang saya lihat itu masking, tapi maskingnya masih manual gitu. Nah, ini kalau sekali lagi dalam konsep tataran ideal begitu ya, sistem elektronik itu seharusnya sudah bisa membahasakan verifikasi, terus kemudian penampilan itu sebisa mungkin sudah memanfaatkan atau tunduk pada prinsip minimisasi data itu. Nah, caranya seperti apa? Sekali lagi kita tidak bisa melakukan ini sendiri karena sekali lagi tadi ya, konteks cyber security itu kita tidak bicara mengenai aspek hukum saja, itu aspeknya luas. Belum lagi nanti satu ini yang menurut saya ini penyakit kita semua begitu ya. Ketika kita dihadapkan pada sistem informasi, akun dan seterusnya, kita ini sebenarnya kurang aware gitu ya. Kurang awarenya seperti apa? Kita login lupa logout. Ya kalau sistemnya itu dibantu bisa logout otomatis. Nah, itu artinya kalau sudah bisa logout otomatis, nah sistem itu sudah mencoba untuk membahasakan privacy by design itu. Nah, tapi ada juga sistem yang tidak seperti itu kan. Akhirnya lupa dibuat jalan-jalan, itu sistem terbuka, akhirnya nah bisa dengan bisa diakses orang. Nah, itu kan ada artinya apa? Di sini juga tidak menyalahkan user, tapi dua-duanya ini penting. Nah, inilah penting menerjemahkan cyber culture, tidak hanya orangnya, usernya, tapi semua juga ya pengendali, pemproses, kita sebagai user. Nah, ini tanggung jawab kita semua gitu. Pak Edi ada tanggapan gimana dengan keamanan dari website Disduk Capil sendiri di Surabaya? Jadi kalau website Disduk Capil ini kan memang kita di bawah monitor, kendali, pengawasan daripada Dinas Diskominfo Kota Surabaya. Dan kita sudah mendapatkan rekomendasi ya terkait dengan keamanan dari website tersebut. Cuman memang yang data itu Bu kemarin itu memang sengaja kita tampilkan karena orang tersebut itu setelah dilakukan jemput bola oleh teman-teman kelurahan, termasuk ditanyakan kepada Pak RT Pak RW-nya itu tidak ditemukan. Sehingga kita ini mau diapakan ini supaya orang ini datang. Makanya ini yang dulunya kita yang aktif, sekarang masyarakat kita minta aktif. Nah, untuk bentuk aktifnya itu makanya kita tampilkan di website. Sebenarnya kita pernah punya ide, kita buat seperti kolom gitu, tinggal masukkan nick, nanti muncul namanya. Kalau misalnya namanya tidak ada, ya Anda tidak wajib konfirmasi, tapi ketika ada silahkan konfirmasi ke kelurahan. Cuman ketika diumumkan seperti itu, literasi digital masyarakat kita kan rendah kan. Terus lapo, diabaikan akhirnya. Gak penting gitu lah. Gitu. Tapi ketika ada namanya baru mereka
tergerak, loh ini kok ada nama saya. Ini emosi masyarakat kita, literasi digital masyarakat kita itu masih rendah. Ketika itu tidak ada yang mencolok yang berhubungan dengan dirinya, ya sudahlah, nggak usah kita. Jadi dengan berbagai macam pertimbangan pada saat itu sehingga akhirnya diputuskan ada expose dengan nama yang disamarkan atau ditutup bintang itu, tapi ada beberapa huruf yang muncul. Baik, nanti kami akan lanjutkan lagi dalam bincang-bincang. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali untuk Anda. Kembali dalam bincang-bincang, pemirsa, saya masih bersama dengan Pak Edi Kristianto, Kepala Dispenduk Kota Surabaya. Saya bersama juga dengan Pak Rio Patiselano, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, dan Ibu Masitoh Indriani, pakar hukum cyber dari Universitas Airlangga. Saya lanjut ke Pak Rio terlebih dahulu. Pak Rio, kalau memang data itu sebegitu penting, program-program seperti ini itu sebenarnya memang pendataan ini, gitu ya, baik verifikasi atau ini kan yang saya tahu ada program secara nasional juga, tapi apakah memang dianggarkan secara pemerintah Kota Surabaya melalui APBD-nya? Kalau untuk itu data yang juga terus diverifikasi. Kalau itu sudah pasti. Tapi yang tadi disampaikan Bu Masitoh tadi mungkin juga bisa dipikirkan juga untuk pengamanan data dalam publikasi ke depan. Ini mungkin dalam rangka detesan ini mungkin. Tapi yang saya lihat apa yang tadi Bu Masitoh sampaikan, kalau saya lihat tadi sudah dilakukan juga oleh teman-teman Dispenduk, karena sebenarnya kan tanggal 20 ini ada pengumuman, tapi kemudian diformulasikan lagi yang benar sesuai dengan aspek cyber security, kemudian perlindungan data pribadi, sehingga nanti minggu ini akan rapat lagi juga dengan Komisi A dan lain sebagainya. Jadi kalau saya melihat bahwa pemerintah kota dalam hal untuk mengcapture data di masyarakat oleh DPRD pasti disupport dengan penuh. Karena bagaimanapun juga yang tadi saya sampaikan, kejadian bantuan yang tidak tepat pada sasaran itu kan ketika kami reses. Kami kan setiap tahun itu kan 3 kali melakukan jaring aspirasi masyarakat. Kami turun ke masyarakat. Dan ketika kami turun ke masyarakat, kami menemukan hal-hal yang yang roller coaster seperti ini gitu. Jadi yang harusnya nerima, nggak nerima. Yang harusnya nggak nerima, nerima. Nah, makanya perlu memang updating data dan banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah kota. Tapi saya juga titip kami dari DPRD supaya, kalau dari yang tadi saya sempat sampaikan bahwa di tataran pemerintah kota mungkin sudah mereka lakukan yang terbaik. Nah, tinggal yang di lapangan ini loh. Yang di lapangan ini yang benar-benar harus betul-betul melakukan dengan tepat. Walaupun memang kita memahami pasti capek. Mereka dalam sehari untuk mencari orang itu kan nggak mudah. Nah, tapi bagaimana caranya? Ya, mari kerjakan dengan tepat, sehingga akhirnya bisa data itu akurat. Ya, contoh yang saya sendiri tadi itu, alamatnya udah sama, dari 4 kakak yang 3 kakak dianggap aktif, saya dianggap non aktif. Padahal persil itu atas nama saya. Nah kan ini kan bukan di Pemkotnya, tapi di tim surveyornya. Nah, mari dalam rangka ke depan ini supaya lebih baik lagi, dan apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman pemerintah kota yang sudah luar biasa ini, keren. Kalau melihat aplikasi-aplikasinya di Dispenduk, kan pada saat saya jadi pimpinan Pansus RPJMD untuk 2025-2030, ketika disajikan apa-apa saja program 5 tahun ke depan, ini memang luar biasa. Dispenduk Capil memang kita harus support. Nah, tapi memang ada perbaikan-perbaikan masukan yang menjadi semakin luar biasa. Harus mungkin lebih tersistem lagi meskipun tools-nya sudah sangat mendukung. Saya ke Pak Edi lagi. Pak Edi, kalau bicara tentang data kependudukan kan rasanya nggak cuma sekedar ada orangnya di alamat tersebut, tapi bahkan sampai dari sisi sosialnya, kondisi rumahnya seperti apa, sampai sedetil itu, Pak. Iya, jadi kemarin kita pemerintah kota sudah Pak Wali menandatangani kerjasama dengan Menteri Dalam Negeri dan juga BPS dan Bappenas dalam rangka
data tunggal sosial ekonomi nasional ini. Dan peran kami kemarin sudah dimulai per Oktober, itu kita turun, kita surveyornya dari ASN pemerintah kota, jumlahnya sekitar 5.200-an orang. Mereka terjun selama 3 bulan itu ke seluruh kelurahan, seluruh RT, seluruh RW. Dari jumlah 1.026.000 ini yang ditemukan dan bisa dilakukan pendataan sosial ekonominya itu sekitar 72%, itu 750 ribuan. Nah yang 250 ribu sekian ini tidak ditemukan. Jadi teman-teman surveyor sudah ke lokasi, ke rumah itu sesuai dengan alamat yang ada di KTP, tapi mereka tidak ada di tempat. Nah ini kemarin diperpanjang lagi sampai dengan hari ini, tanggal 20 ini, dari 300 ribu, sekarang tinggal 250 ribu. Nah ini nanti saya juga mohon masukan dari Bu Masito. Nanti kan pemerintah kota ini juga kita harus temukan orang ini. Apakah orang ini meninggal, ataukah orang ini sudah pindah, atau saya sanksinya mereka pindah di kecamatan lain, tapi tidak melapor ke kelurahan tujuan gitu loh. Ya. Ini yang sudah kami sosialisasikan kemarin hari Rabu yang lalu dengan seluruh RT RW melalui Zoom, bahwa ada sekitar 250 ribuan ini warga yang tidak ditemukan, dan itu nanti kami juga akan kami umumkan, Bu. Makanya nanti tampilannya seperti apa ini yang jangan membuat gaduh ya. Supaya tidak ada kata bocor gitu. Tujuan kita ini bagus itu ya. Tujuan kita ini ingin menemukan, karena menurut BPS itu data itu bisa dianalisa itu kalau sudah terkumpul 85%. Sementara ini masih 72%. Masih cukup panjang ini sepertinya. Gapnya masih cukup besar menurut saya. Makanya ini nanti ini akan kami umumkan lagi. Nah ini kemarin tadi sudah kita diskusi itu, apakah kita umumkan dengan memasukkan nik. Kalau memasukkan nik, pasti orang itu nggak akan aware lah. Nggak akan proaktif. Saya kalau tampil namanya itu, mereka akan, itu nama saya kok tampil, ada apa ini? Saya harus ke kelurahan. Ini yang kita kemas ini adalah tampilannya nanti seperti apa, supaya tidak dianggap ini data bocor. Nah ini tidak menimbulkan kegaduhan, karena kita ingin menemukan 250 ribu KK itu, sehingga kami bisa, karena data sosial ekonomi ini sangat luar biasa. Baik. Jadi kita bisa mengetahui, ini rumahnya tidak layak huni. Itu dibantu sama pemerintah kota melalui Rutilahu. Sehingga tidak seperti sekarang ini katanya, yang dapat Rutilahu ke orang-orang itu saudaranya ini, saudaranya menimbulkan persepsi yang seolah-olah subjektif. Itu kan kita nggak mau dilihat seperti, kalau dengan aja ini kita bantu Rutilahu, dasarnya apa? DTSN ini. Kan sudah. Baik. Memang sepenting itu pemirsa, dan memang program pemerintah masih terus berjalan terkait pendataan ini, dan siap-siap juga siapa tahu Anda termasuk yang tidak berada di tempat dan harus mengkonfirmasi sebenarnya Anda berpindah atau kemana begitu ya. Usai jeda kami lanjutkan lagi dalam bincang-bincang. Tujuan pemerintah untuk melakukan pendataan yang valid tentu memiliki tujuan yang begitu bagus dan baik supaya anggaran bisa digunakan secara maksimal dan tepat sasaran. Tapi di Spenduk Capil Kota Surabaya juga sudah menjelaskan ini masih ada lebih dari 25% yang belum jelas keberadaannya, sementara ini juga dikejar waktu untuk bisa lebih berhasil lagi pendataan ini. Saya ke Bu Masito, kalau kondisi seperti ini kemarin yang dilakukan di Spenduk Capil seperti itu dikatakan bocor, lalu apa yang bisa dilakukan supaya pendataan ini bisa dilakukan tuntas begitu, tapi juga tidak membocorkan data? Ya baik, sebenarnya saya juga terkait dengan term bocor ini juga
amat sangat berbahaya kalau itu diartikan serampangan begitu ya. Kalau kita balik lagi di Undang-Undang PDP, sebenarnya kata bocor itu kan tidak ada. Term yang dipakai adalah pelanggaran terhadap data pribadi atau sengketa data pribadi gitu. Nah, pun yang dikatakan sebagai sengketa data pribadi itu juga ada penjelasannya gitu. Nah, perihal kebocoran dan seterusnya itu mungkin masuk klasifikasi ada potensi pelanggaran terhadap data pribadi. Tapi kita juga harus melihat bahwa pelanggaran ini asalnya dari mana. Nah, ini kan kita tidak bisa serta-merta langsung kemudian menuduh, oh ini instansinya, ini usernya, atau pihak lain. Memang harus dilakukan uji tuntas untuk melihat ini sebenarnya sumbernya apa. Kalau memang terjadi indikasi kasus pelanggaran terhadap data pribadi itu. Nah, justru catatan saya adalah kita harus sekali lagi harus kita pahami bersama bahwa yang namanya informasi pribadi ketika ditampilkan itu apakah boleh atau tidak, kan pasti masyarakat bingung. Ini kok nama saya keluar, nik saya keluar. Pada prinsipnya nama, nik, asalkan dia terbatas, asalkan memenuhi prinsip minimisasi itu tidak ada masalah dan tujuannya jelas. Kalau misalkan dalam konteks ini, misalkan pemerintahan melakukan pemrosesan, dasar pemrosesannya kan juga jelas begitu ya. Karena memang ada aturan ada aturan undang-undang yang memerintahkan untuk itu. Nah, yang harus dipahami adalah sekarang masyarakat harus aware, ya kan. Ini akan menjadi sekali lagi akan menjadi tanggung jawab kita semuanya. Masyarakat aware, pengendali data itu punya kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, keamanan dan seterusnya. Nah, kita user kita juga harus membiasakan bahwa kita ini sekali lagi ini menjadi pelajaran kita bersama ya. Somehow saya juga mencatat user ini menuntut banyak gitu, tapi lupa ada kewajiban untuk aware terhadap ini itu. Jadi sekali lagi atas ramainya informasi ini, saya rasa ini menjadi kita harus belajar bersama. User punya kewajiban, kita yang empunya si subjek data, kita sebagai subjek data, kita punya kewajiban juga untuk menjaga kita. Pengendali instansi ya itu juga punya kewajiban, dan nanti misalkan diikuti dengan yang lain-lain, nah semuanya akan paham, oh ternyata Undang-Undang PDP itu niatnya seperti ini. Dan harus dipahami sekali lagi, Undang-Undang PDP itu tidak harus diartikan sebagai informasi pribadi ini harus di-keep, fully keep begitu, tidak. Tapi dia boleh diumumkan, nah asalkan memenuhi prinsip-prinsip yang ada di Undang-Undang PDP itu. Salah satunya sekali lagi yang saya sebutkan berkali-kali, minimisasi data itu. Ya. Baik, saya punya menit terakhir untuk Pak Rio supaya masyarakat juga proaktif, aware dengan penggunaan datanya. Apalagi ini ada program juga sedang dilakukan pendataan. Apa yang bisa disampaikan Pak Rio untuk warga Kota Surabaya juga? Saya selalu menyampaikan dan selalu mendorong kepada warga Kota Surabaya dan juga pemerintah Kota Surabaya. Dalam rangka pendataan yang sekarang ini adalah namanya DTSEN, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Nah, DTSEN ini sudah selesai dan akan dipublikasikan di dua website, yaitu Diskominfo sama Dispenduk Capil. Tapi dalam rapat hari Rabu kemarin, minggu lalu di DPRD Kota Surabaya, saya menyampaikan bahwa agar diperluas. Kenapa? Karena belum tentu warga itu akan main-main ke laman atau websitenya Dispenduk Capil atau Diskominfo. Maka saya menyampaikan kepada pemerintah kota supaya diperluas. Contoh, gunakan radio, gunakan misalnya media elektronik, sosial media, bahkan timbul ide influencer. Intinya siapa yang bisa nge-track massa di Kota Surabaya, ini kan canggih sudah, untuk bisa nge-track ini siapa dan sebagainya di daerah mana, paling tidak itu dilakukan supaya kemudian mereka aware. Kenapa? Karena untuk yang DTSEN ini waktunya cuma 1 bulan. Harus saling support nih ya? Iya, kalau yang dulu itu 3 bulan. Yang tadi saya cerita Juni sampai 31 Agustus. Kalau yang sekarang cuma 1 bulan diberikan. Nah, 1 bulan itu tentu lebih singkat lagi. Nah, makanya saya mendorong pemerintah kota untuk luas dan masif untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Supaya tidak ada yang disalahkan atau
loh ini kok begini, kok begitu, enggak. Oke. Dengan ini masif, maka ya kalau misalnya tidak ngecek, ya mohon maaf ya, berarti Anda tidak aware dengan kependudukan Anda sendiri. Gitu. Harus sama-sama proaktif begitu Betul, ya. betul. Terima kasih Pak Rio, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya atas kehadirannya. Terima kasih, juga Pak terima Edi sebagai Kadispenduk Kota Surabaya. Pak Edi terima kasih. Selamat bertugas kembali Pak. Tetap semangat. Bu Masito juga terima kasih dari Universitas Airlangga untuk ulasan-ulasannya juga. Terima kasih pemirsa sudah bersama kami dalam bincang-bincang. Tertib administrasi kependudukan juga penting buat kita sebagai warga, termasuk warga Kota Surabaya tentunya, agar data-data ini bisa lebih valid dan anggaran yang dilakukan atau digunakan oleh pemerintah juga bisa tepat sasaran. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Disan Nugraha pamit. Selamat malam.